Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Yuris Fadila dengan NPM S1J024067. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Project Based Method Morphology. Yang kebetulan, di sini saya akan menjelaskan tentang spesies strawberry atau Fragaria sp dengan familia Rosaceae. Dan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Uswatu Nurjana MP. Saya dari Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2025. Baiklah, yang pertama yaitu morfologi akar. Bagian-bagian akar stroberi yaitu yang pertama pangkal akar, yang kedua ujung akar, yang ketiga batang akar, yang keempat cabang-cabang akar, yang kelima serabut akar, yang keenam, rambut-rambut akar, dan yang ketujuh, tudung akar. Akar pada stroberi yaitu akar tunggang, karena stroberi termasuk tanaman dikotil dan akar lembaga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang, kemudian menjadi akar yang lebih kecil. Stroberi memiliki sistem perakaran tunggang dengan bentuk bercabang, karena akar tunggang ini berbentuk kerucut panjang, kemudian lurus ke bawah bercabang-cabang, dan cabangnya bercabang lagi. Selanjutnya, morfologi batang. Fungsi batang yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Kemudian, dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi dan menempatkan bagian-bagian tumbuhan di dalam ruang sedemikian rupa sehingga bagian dari segi kepentingan tumbuhan. Yang ketiga, jalan pengangkutan air dan zat-zat makanan dari bawah dan jalan pengangkutan hasil-hasil asimilasi dari atas ke bawah. Selanjutnya, menjadi tempat penimbunan zat-zat cadangan makanan. Tumbuhan stroberi jelas berbatang, karena terlihat batang menjalar yang tumbuh di atas permukaan batang, tetapi batangnya tidak selalu terlihat jelas, karena cenderung pendek dan tumbuh di atas permukaan tanah. Stroberi memiliki batang basah atau herbaceous, karena batangnya bersifat lunak dan mengandung banyak air. Stroberi memiliki bentuk batang bulat, karena bentuknya yang bulat dan lunak dapat memudahkannya untuk menjalar di atas tanah. Permukaan batang stroberi adalah berambut, karena memiliki trikoma, yaitu struktur kecil rambut yang tumbuh pada permukaan batang. Dan arah tumbuh batang stroberi yaitu menjalar, karena tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Selanjutnya, percabangan batang. Percabangan batang stroberi yaitu simpodial, karena pertumbuhan ujung batang utamanya terhenti dan dilanjutkan stolon yang tumbuh menyamping. Selanjutnya, sifat cabang batang stroberi yaitu geragi atau stolon, karena cabang-cabang kecil panjang yang tumbuh merayap dari buku-bukunya ke atas keluar tunas baru. Arah tumbuh cabang batang stroberi yaitu mendatar, karena cabang dengan batang pokok membentuk sudut kurang lebih 90 derajat. Stroberi termasuk tumbuhan menahun atau tumbuhan keras, karena tumbuhan stroberi dapat hidup lebih dari 2 tahun. Selanjutnya yaitu morfologi daun. Fungsi daun yaitu sebagai tempat fotosintesis, berperan dalam proses respirasi dan transpirasi. Selanjutnya, daun stroberi merupakan daun tak lengkap. Dikatakan tak lengkap karena pada daun stroberi hanya terdapat tangkai daun dan helaian daun atau bisa disebut dengan daun bertangkai. Selanjutnya, bentuk daun stroberi yaitu bulat telur atau ovatus, yang dimana terlihat jelas pada daun stroberi pangkal daunnya lebih lebar dan ujungnya yang runcing. Selanjutnya, ujung daun stroberi berbentuk runcing. Pangkal daunnya berbentuk membulat. Daun stroberi ini bertulang daun menyirip. Tepi daunnya berbentuk bergerigi karena sinus angulusnya sama-sama lancip. Selanjutnya, daging daun stroberi tipis seperti kertas karena memiliki struktur yang tidak terlalu tebal dan ketika dipegang daunnya agak terasa kaku. Warna daun stroberi yaitu hijau tua karena terdapat klorofil. Selanjutnya, permukaan daun stroberi yaitu berbulu halus. Daun stroberi ini termasuk daun majemuk dan susunannya yaitu daun trifoliat. Selanjutnya, morfologi bunga. Bunga stroberi yaitu termasuk bunga sempurna dan juga merupakan bunga lengkap. Karena pada bunga stroberi terdapat keempat organ bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, dan putik.
Bunga stroberi termasuk bunga majemuk dan susunannya yaitu tandan. Selanjutnya, bunga stroberi termasuk bunga berumah satu, karena memiliki bunga jantan dan bunga betina pada satu individu. Memiliki tata letak periantum pada receptaculum flow semisiklis. Bunga stroberi memiliki simetri radial atau simetri putar. Pada bunga stroberi ini, bentuk receptaculumnya yaitu hipogen atau hipoginus. Bentuk kelopak bunga stroberi ini yaitu rotatus atau bintang. Bentuk mahkotanya yaitu bintang. Kedudukan kepala sari pada bunga stroberi adalah bergoyang, karena pada kepala sari melekat pada suatu titik ujung tangkai sari. Pada bunga stroberi ini terjadi penyerbukan secara autogami atau penyerbukan sendiri, dan tidak memerlukan perantara. Yang selanjutnya, morfologi buah. Buah stroberi ini termasuk buah semu. Dikatakan buah semu karena buah yang kita makan bukan merupakan buah yang sesungguhnya. Bagian bunga stroberi yang ikut tumbuh membesar dan membentuk buah yaitu receptaculum atau dasar bunga, yang membesar dan menebal. Bunga stroberi merupakan buah semu ganda karena ovariumnya atau bakal buah memiliki lebih dari satu buah. Selanjutnya, morfologi biji. Bagian biji stroberi yaitu kulit biji, inti biji, dan tali pusat. Bagian kulit luar biji stroberi ini merupakan struktur kecil berwarna kuning atau coklat yang tersebar di permukaan stroberi. Jumlah daun lembaga pada daun stroberi yaitu 2 daun lembaga, karena bijinya berkeping 2 atau tumbuhan dikotil. Pada stroberi ini terjadi perkecambahan secara epigel atau perkecambahan di atas tanah. Organa metamorfa dan aksesoria. Pada stroberi, batang dan daunnya memiliki bulu-bulu halus atau trikoma sebagai aksesoria. Yang terakhir, manfaat. Akar stroberi digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi gangguan pencernaan, peradangan, dan sebagai diuretik alami. Batang stroberi yang dipangkas dapat dikomposkan menjadi pupuk organik. Selanjutnya, daun teh stroberi digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi masalah pencernaan, diare, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ekstrak daun stroberi juga digunakan dalam produk perawatan karena kandungan oksidannya tinggi. Bunga stroberi untuk menghasilkan nektar yang menarik serangga untuk penyerbukan. Digunakan sebagai teh herbal untuk memberikan aroma yang menyegarkan dan menyenangkan. Buah stroberi untuk menjaga jantung, menurunkan kolesterol, dan mencegah kanker. Selanjutnya, biji dapat diolah menjadi minyak yang bermanfaat untuk kesehatan kulit.